Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Pesendi dengan NIC CP234 asal Universitas Kristen Satya Wacana, program studi ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu hak akses dan security matrix dalam Odoo ERP. Untuk penjelasan pertama itu ada hak akses. Apa sih itu hak akses? Hak akses dalam Odoo digunakan untuk mengontrol dan membatasi interaksi pengguna dengan sistem, termasuk akses ke data dan fungsi tertentu. Ini sangat penting dalam pengelolaan aplikasi ERP, di mana berbagai tingkatan akses diperlukan untuk menjaga keamanan dan integritas data. Misalnya, seorang administrator di manufaktur itu hanya dapat mengakses di modul manufaktur saja. Dia hanya ketika dia mengakses modul lain seperti accounting atau marketing, dia hanya bisa melihatnya, tidak bisa mengedit di dalam modul tersebut karena sudah memiliki role tertentu. Yang kedua ada security matrix. Security matrix dalam Odoo adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengatur hak akses pengguna berdasarkan kelompok atau groups yang mereka ikuti. Ini memungkinkan administrator untuk menerapkan kontrol akses yang lebih terstruktur dan aman, sehingga pengguna hanya dapat mengakses data dan fungsi yang sesuai dengan peran mereka dalam organisasi. Oke. Apa sih fungsi hak akses? Yang pertama itu ada pembatasan akses data, di mana pembatasan akses data ini dapat mengontrol siapa saja yang bisa melihat atau mengedit data. Yang kedua ada keamanan. Tentu saja dengan dibatasinya hak akses ini akan memberikan keamanan, apalagi terhadap data-data yang sensitif. Nah, yang ketiga itu pengaturan tanggung jawab. Ini untuk menentukan peran dan tugas pengguna. Yang keempat itu ada efisiensi kerja, di mana apabila setiap departemen itu memiliki haknya sendiri atau role-nya masing-masing yang dapat dia akses, mereka akan cenderung lebih fokus. Nah, hal tersebut menjadikan pekerjaan akan lebih efisien karena tidak terbagi-bagi. Yang kelima ada audit. Audit ini dapat melacak aktivitas dan perubahan data. Yang terakhir itu ada personalisasi akses, di mana akses ini akan disesuaikan dengan peran pengguna. Oke, untuk skenarionya ini Mamat adalah manajer produksi di PT Maju Bersama yang bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasi kebijakan serta program pembelian. Nah, ia juga bertanggung jawab dalam memantau rantai pasok produk yang akan dibeli oleh perusahaan dan menentukan harga terbaik di pasar. Ilham ini berperan sebagai staf admin yang mengelola seluruh sistem dan memastikan kelancaran operasional di platform Odoo. Fahmi bekerja sebagai staf produksi dengan fokus pada tugas operasional di modul manufaktur. Lala dan Angel adalah user dalam perusahaan tersebut. Oke. Ini untuk security matrix dan import user. Nih, Mamat sebagai product manager, Ilham sebagai admin, Fahmi sebagai staff production, Lala sebagai user, Angel sebagai user. Lalu ini untuk bagian CRUD-nya atau create, read, update, dan delete. Ini dimana manajer produksi ini memiliki hak penuh ya dalam modul manufaktur, lalu hanya bisa membaca saja di modul inventory, purchase, dan sales. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Untuk memiliki hak akses atau mengatur hak akses, itu kita harus mengaktifkan developer mode dulu.
setting, lalu aktifkan developer mode, kemudian setting lagi di user and companies, klik saja user, lalu di bagian sini ini kalian mengupload dulu data tadi. Ini data yang sudah saya buat dalam spreadsheet. Nah, caranya itu harus diimport dulu. Nah, perlu diperhatikan bahwa format filenya itu harus CSV, tidak bisa menggunakan yang lain karena nanti sistem tidak akan membaca. Jadi harus menggunakan format CSV. Oke. Berhubung saya sudah menguploadnya, langsung saja ke tahap selanjutnya. Kita buka menu user. Ini ada Angel, Fahmi, Ilham, Lala, dan Mamat. Di mana Mamat ini sebagai manajer produk, maka ia harus diberikan akses yang lebih, dimana dia di manufacturing ini dia bertugas sebagai administrator, terus dia bisa mengakses inventory, lalu ini project ini dihilangkan, marketing dihilangkan, administrator dihilangkan, employee dihilangkan. Ini user type-nya ini internal user. Kita lihat di bagian sales ini user. Oke, jika sudah lalu di save saja. Lalu begitu pula dengan Angel, di mana pada contoh kali ini Angel itu sebagai user. Maka di bagian sales ini diganti menjadi user, invoicing ini billing, lalu di manufacturing ini diganti user, email marketing dikosongkan saja, inventory user, purchase user. Lalu di bagian content creation ini dihilangkan tentangnya jika sudah di save. Lalu pada tahap selanjutnya kita coba lihat user company dan di bagian group, lalu kita cari manufacturing. Oke, seperti yang terlihat ini ada Lala, Ilham, dan Fahmi. Nah, cara untuk memberikan akses CRUD atau create, read, update, and delete itu di bagian access right. Ini kalian bisa sesuaikan, dimana Mamat sebagai manajer project, manajer produksi, Oke, setelah Angel kita lihat di bagian Lala, di mana Lala ini juga merupakan user. Di sales itu dibikin user, ini invoicing billing,
manufacturing ini user, bagian HR dihilangkan saja, marketing dihilangkan, service dihilangkan, inventory ini user, purchase user, project dihilangkan, lalu di bagian contact creation ini dihilangkan centangnya. Oke. Jika sudah, lalu klik save. Oke. Selanjutnya pilih grup, lalu masuk pada manufacturing. Nah, ini kita bisa lihat ya, dimana Mamat sebagai manajemen produk, ada Fahmi, ada Ilham. Nah, bagaimana sih cara memberikan akses root? Itu lewat access right sini. Ini nanti read access, write access, create access, delete access ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di sini juga ada inherited, menus, views, record rules, dan kalian bisa menambahkan notes. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk login menggunakan ID dari Angel. Oke, sekarang kita sudah login pada akunnya Angel, di mana Angel ini sebagai user. Mari kita lihat di sini. Seperti yang kalian bisa lihat, ini terdapat beberapa akses yang terdapat beberapa modul yang tidak dapat diakses oleh si Angel, dimana tadi ada survei atau marketing itu tidak bisa diakses pada Angel. Nah, kita contoh aja pada manufacturing. Sebagai user, Angel bisa membuat manufacturing order. Nah, Angel bisa mengakses ini sebagai user. Atau pada produk, nah sebagai seorang user, Angel tidak dapat meng-create produk ataupun mendelete produk tersebut. Oke, mari kita bandingkan dengan Mamat sebagai product manager. Oke, kita sudah masuk pada akunnya Mamat. Kita lihat di bagian produk. Nah, Mamat bisa membuat produk baru. Contoh aja Nakas. Save. Nah, nih, Mamat bisa membuat produk baru sebagai manajemen produk. Lalu Mamat juga bisa membuat produk varian, ya. Bisa dilihat. Lalu perbedaan seorang manajer produk dan user, dimana manajer produk itu bisa mengakses kontak,
Nah, di bagian kontak ini bisa diedit, sedangkan user tidak bisa mengedit kontak. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.